dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya nyatakan dimulai groundbreaking pembangunan smelter PT Freeport Indonesia di kawasan KEK Gresik, Provinsi Jawa Timur. Kami tidak meminta sesuatu. Yang pertama adalah kami meminta hak kemerdekaan wilayah kami. Di Freeport adalah akar persoalan dari yang menghambat hak kemerdekaan orang Papua. Apa yang sedang berkecamuk dalam pikirannya itu apa? Tentang Indonesia dan Papua. Kenapa narasi dan diksinya seperti itu? Dari awal kan saya bilang, Republik Indonesia sebesar ini bukan republik kalau tidak ada Papua. Sebagai anak Papua, anak fak-fak, saya keberatan dengan pernyataan seperti itu. Jokowi hanya bangun 231 km dari Wamena sampai Nduga. Itu satu-satunya yang dibangun Jokowi. Kalau saya bohong, silakan saya diapa-apain juga nggak apa-apa lah. Saya siap menghadapi secara fair ya. Pigai sedang bermimpi dia menjadi raja Papua hanya dengan rebahan tanpa niat untuk turun ke lapangan. Dia terus menjual nama hak asasi manusia untuk kepentingan dirinya sendiri. Karena saya melihat bahwa dia munafik. Dia hanya bisa mengungkit kesalahan disebabkan oleh Presiden Jokowi. Tetapi yang dilakukan oleh gubernurnya, bupati-bupatinya tidak pernah dia persoalkan. Dia memelihara kemunafikan. Jadi apa yang dikatakan Pak Pigai itu ya silakan saja dia mengatakan seperti itu. Lalu kita pada fakta saja. Fakta yang bisa dilihat sih. Di Google aja Trans Papua, lihat berapa jalan yang sudah dibuat. Kenapa dia berani menunjuk kesalahan itu hanya pada pemerintah Republik Indonesia? Tapi saudara-saudaranya memimpin tanah Papua tidak pernah ditunjuk batang hidung mereka. Saya sebenarnya kasihan kalau melihat Natalius Pigai. Di usianya yang ke-45, dia seperti orang yang nggak ada kerjaan. Atau benar-benar nggak punya pekerjaan. Gak kapok, Pigai ditabok Denny Siregar soal provokasi smelter di Gresik. Sejak tahun 2017 lalu, jabatannya habis. Dan dia sekarang luntang-lantung nggak jelas ngapain. Kecuali nge-tweet mencoba tetap eksis di dunia politik yang keras. Dan penuh dengan orang-orang baru yang lebih dikenal. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Bukan Natalius Pigai namanya kalau tak membuat isu liar dengan tujuan jahat. Belum selesai masalah penghasutan yang berujung sara dengan membawa nama daerah Jawa Tengah yang seakan bermusuhan dengan Papua, kini lagi-lagi membenturkan Gresik dan Papua. Kalau kita lihat zaman Jokowi itu lebih kepada pencitraan media. Bayangkan satu media mainstream nasional aja. Jalan Freeport itu dijadikan sebagai foto utama, kemudian seakan-akan itu dibangun oleh pemerintah sekarang. Padahal baru di era Jokowi inilah Papua benar-benar dibangun, mulai dari jalan-jalan besar yang dulu hanya berupa tanah yang sulit dilewati kendaraan supaya ekonomi di Papua itu naik. Jokowi juga yang bersikeras menyamakan harga BBM di Papua sama dengan daerah lain hanya untuk supaya Papua tidak berbeda dengan daerah lainnya. Padahal sudah jelas secara bisnis Pertamina akan rugi karena infrastruktur di Papua belum terbangun dengan baik. Papua di era Jokowi benar-benar dimanjakan. Tapi Natalius Pigai itu tutup mata dengan semua niat baik itu. Kita tak tahu apakah Pigai benar-benar bersuara untuk rakyat Papua atau justru hanya untuk kepentingan diri sendiri. Saya kira dulu itu Natalius Pigai benar-benar peduli terhadap daerahnya. Tapi lama-lama saya melihatnya, dia hanya menjual kesusahan supaya dapat perhatian. Dan ya mungkin saja supaya dia dapat kerjaan. Atau jangan-jangan justru seperti Haris Azhar yang sok membela Papua, tapi minta jatah saham Freeport. Bagusnya orang semacam Pigai memang diajak debat terbuka yang langsung menabok nalar sesaatnya. Seperti yang dilakukan Denny Siregar saat mengetahui Pigai mencoba membawa-bawa nama daerah. Pigai yang mempertanyakan kenapa smelter dibangun di Gresik, kenapa tak mempertanyakan kenapa PON diselenggarakan di Papua, atau kenapa wamen PUPR orang asli Papua bukan diambil dari daerah lain. Tentunya orang semacam Pigai yang hatinya penuh dengan rasa iri dan benci tak akan mampu melihat keadilan.
Sebenarnya memang kita butuh orang-orang seperti Pigai ini. Dia berfungsi untuk terus-menerus membenturkan kita dengan perbedaan, supaya kita akhirnya terbiasa dan tidak gampang marah. Dan pada akhirnya, kita melihat perbedaan itu menjadi hal yang biasa dan bukan sesuatu yang harus menjadi perhatian besar. Ya, kita berbeda, terus mau apa? Dan berikut cuitan Pigai soal smelter. Ini tidak adil bagi Papua. Papua dapat apa? Semua yang baik akan terlihat, yang buruk juga akan ketahuan. Saya bukan orang jahat, saya pembela kemanusiaan dan keadilan. Cuit Natalius Pigai. Melihat komentar nyinyir Pigai, Denny Siregar lantas memberi balasan menohok. Gini loh Pigai, ini gak ada masalah urusan kedaerahan. Semata-mata urusan ekonomis dan bisnis. Infrastruktur bangun smelter itu butuh listrik besar. Gresik sudah ada dan gak perlu bangun lagi. Terus limbahnya juga sudah ada penampungnya. Kalau nggak tahu, tanya. Bukan sibuk bawa-bawa daerah. Tulis Denny Siregar. Mungkin Natalius Pigai pengen baca-baca dulu. Tolong carikan kacamata plus buat dia. Tambah Denny sambil mencantumkan link berita. Untung saja, nggak ada yang terpengaruh dengan cuitan Pigai. Provokasi Pigai sama sekali nggak berpengaruh pada mereka ya. Bahkan warga Papua banyak yang menyerang Pigai sebagai provokator. Dilansir detik.com, PT Freeport Indonesia sudah final memutuskan pembangunan pabrik pemurnian atau smelter barunya sebesar 2,3 miliar US dollar atau setara 30 triliun rupiah di Gresik, Jawa Timur daripada di Papua. Proyek ini adalah pembangunan smelter tembaga di Indonesia dengan kapasitas total 1,7 juta ton konsentrat tembaga yang diproses per tahunnya. Dan proyek ini adalah sebagai kewajiban PT FI seperti yang tertulis dalam IUPK atau Izin Usaha Pertambangan Khusus PT FI. Keputusan tersebut diambil dengan banyak pertimbangan, terutama dari segi ekonomis. Pembangunan smelter ada penilaian teknis dan bisnis karena smelter yang akan kita bangun nilainya 2,3 miliar US dollar, kata Presiden Direktur Freeport Indonesia Maruf Syamsuddin. Maruf mengatakan atas pertimbangan tersebut pihaknya memutuskan membangun pabrik smelter baru untuk pengelolaan tembaga ada di Gresik bukan di Papua. Ia mengungkapkan Gresik menjadi pilihan sebagai lokasi smelter Freeport. Pertama, pihaknya sudah memiliki smelter tembaga yang bekerja sama dengan perusahaan lain. Selain itu, di Gresik tersedia pasokan listrik dan air yang cukup. Tidak hanya itu, di Gresik juga tersedia industri pengolahan lainnya yang bisa memanfaatkan limbah dari pengolahan smelternya. Karena jika limbah tidak diolah kembali, akan menjadi limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3. Kalau mau bangun smelter itu yang perlu diperhatikan adalah industri lanjutan. Karena kalau tidak dikelola dengan baik, tidak memiliki nilai ekonomis dan akan jadi limbah. Apa itu limbah cair? Cair asam sulfat. Kalau tidak dimanfaatkan akan jadi B3. Tapi kalau dimanfaatkan bisa jadi kebutuhan pabrik pupuk di Gresik, ungkapnya. Kemudian limbah padatnya gipsum bisa dimanfaatkan untuk downstream industri untuk pabrik semen. Di Papua belum ada, lokasinya belum bisa kita pastikan dalam kurun waktu yang ditentukan pemerintah. Sehingga dengan pertimbangan infrastruktur, pertimbangan teknis dan bisnis, kami memutuskan untuk dibangun di Gresik, pungkas Maruf. Sebaiknya Pigai berdiskusi langsung ke pihak Freeport ketimbang membabi buta mengumbar kebencian yang ujung-ujungnya dipermalukan. Pigai itu merasa dirinya adalah pahlawan orang Papua. Dia berhalusinasi kalau dia adalah The Avenger yang akan membawa Papua menuju kesejahteraan. Padahal dia juga nggak berbuat apa-apa, cuman nge-tweet doang sambil malas-malesan. Pigai sedang bermimpi dia menjadi raja Papua hanya dengan rebahan tanpa niat untuk turun ke lapangan. Dia terus menjual nama hak asasi manusia untuk kepentingan dirinya sendiri. Pemikiran seorang pengusaha tentu tak lepas dari untung dan rugi. Ini makanya dalam artikel saya sebelumnya menyebut alasan banyak pengusaha tambang yang enggan membangun smelter dikarenakan tingginya investasi. Maka sudah sangat bersyukur kalau Freeport mau bekerja sama membangun di Gresik yang notabene masih satu wilayah di Indonesia. Soal yang untung orang Gresik atau wilayah Gresik, ini sama saja orang Papua dan wilayah sekitar yang diuntungkan Freeport selama ini. Masalahnya mereka juga tak serta-merta menambang, ada investasi besar, SDM dan teknologi yang tak bisa diusahakan orang lokal. Sama dengan kesiapan smelter di Gresik yang belum tersedia di Papua. Toh akhirnya semua akan masuk sebagai pajak negara yang dibagikan sama rata. Selama Jokowi masih memimpin, porsi pembangunan dan pemerataan di Papua akan terus digenjot. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.